Halo guys, selamat datang di Cerita Movie. Di video kali ini, Mimin akan ngerangkum sebuah film yang berjudul Big George Foreman, menceritakan tentang seorang anak dari keluarga miskin yang berhasil menjadi petinju kejuaraan dunia kelas berat. Bahkan, saking miskinnya keluarga ini, satu roti saja harus dibagi menjadi 5 agar semua kebagian. By the way, film ini masih baru aja dirilis tahun ini dan diambil dari kisah nyata. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama dan banyak spoiler di awal, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak yang bernama George. Jika dilihat dari saudara-saudaranya, hanya George lah yang memiliki postur badan besar. Karena hidup miskin dan serba kekurangan, sang ibu sampai harus membagi makanan jadi 5 agar semua bisa kebagian. Meski mereka hidup serba kekurangan, ibu selalu mengajarkan anak-anak untuk selalu bersyukur dan berdoa sebelum makan. Ketika yang lain berdoa sebelum makan, George justru terlihat bete. Baginya dalam kehidupan miskin serba kekurangan ini, Tuhan itu hanya omong kosong. Di sekolah, George adalah anak yang pintar. Tapi karena miskin, dia sering direndahkan oleh teman-temannya. Bahkan gurunya sendiri sering ikut-ikutan meledeknya. Karena sudah muak setiap hari diledek terus-menerus, hari itu George memutuskan untuk pergi dari sekolah. Namun sebelum pergi, ia menghajar bocah tengil si paling kaya terlebih dahulu. 7 tahun kemudian, usia George kini sudah menginjak 18 tahun. Karena dia putus sekolah dan tidak punya ijazah, George hanya menjadi pengangguran dan terpaksa mencari uang dengan cara mencuri bersama teman-temannya. Malam itu, ketika sedang beraksi, George terkejut ternyata korbannya adalah seorang polisi. Akhirnya, dia pun dikejar-kejar oleh beberapa polisi, tapi beruntung dia masih bisa lolos. Singkat cerita, saat perjalanan pulang ke rumah, dia tak sengaja melihat iklan di TV. Iklan itu menayangkan sebuah program khusus pemerintah yang bernama Job Corps. Tujuan utama program ini dibuat adalah menampung anak-anak putus sekolah untuk dilatih skill bekerja. Di sana, selain mendapatkan makanan gratis, mereka juga mendapat gaji bulanan. Melihat kesempatan itu, George langsung memberitahu ibunya. Sang ibu pun mengizinkan dia pergi dan berpesan, jika nanti saat ada masalah, George jangan pernah menyerah, kejar terus cita-citanya dan jangan pernah pulang sebelum menjadi orang sukses. Keesokan harinya, dengan penuh semangat dan percaya diri, George mulai masuk ke asrama. Di kamar, ketika membuka tas, George sangat senang. Ternyata sang ibu diam-diam membelikan sepatu baru. George pun mulai sesi belajar hingga waktu istirahat tiba. George terkejut karena sepatu barunya hilang. Saat makan siang bersama temannya yang bernama Desmond, George tak sengaja melihat sepatu pemberian ibunya dipakai oleh orang lain. Kemudian inilah yang terjadi. Beruntung ada petugas bernama Doc datang melerai mereka akibat berbuat keributan sampai merusak pintu asrama. Dokter terpaksa harus memulangkan George. Saat akan diantar ke halte bis, di dalam mobil ia meminta maaf dan memohon agar tidak dipulangkan. Dia juga mengatakan jika di asrama itu adalah satu-satunya harapan yang dia miliki saat ini. Mendengar itu, Doc seketika terdiam merasa iba kepada George. Lalu ia menawarkan George untuk menjadi petinju saja. Jika dilihat dari postur tubuh dan kekuatan yang dimiliki George, dia yakin dirinya pasti bisa menjadi petinju profesional. Meski tak mengerti tinju sama sekali, tapi asal tak dipulangkan, George menyetujui tawaran tersebut. Kemudian dia akhirnya dibawa menuju tempat latihan tinju. Di sana, Doc meminta George untuk melawan petinju bernama Roy. Sebelum pertandingan, Doc menjelaskan beberapa aturan di dalam ring. Ketika semua sudah siap latih, tanding pun akhirnya dimulai. Karena ini pertama kalinya bagi George, dia pun kalah telak dan hanya menjadi taman bermain lawannya. Karena kesal, dia pun akhirnya pergi meninggalkan ring. Melihat kemarahan George, Doc berusaha menenangkan dan menasihati George
agar tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain dan fokus pada latihannya. Walaupun kekuatan George besar, tapi jika ia tak menguasai teknik, maka tak mungkin dia bisa menang. Setelah jam latihan selesai, Doc mulai melatih George teknik-teknik dasar tinju. Selama berlatih, Doc menjelaskan kalau tinju itu bukan hanya adu pukul saja, tapi juga harus mengontrol pikiran. Jika bisa menguasai pikiran, maka bisa mengendalikan jalannya pertandingan. 1 bulan kemudian, George kembali tanding ulang. Terlihat gerakan George sudah jauh lebih baik. Bahkan kali ini dengan power yang dia miliki, dia bisa mengalahkan lawan tandingnya dengan sangat mudah. Setelah selesai tanding, George menemui Doc dan meminta ikut kejuaraan dunia kelas berat. Ia lalu menunjukkan majalah tinju sambil bilang kalau dia ingin sukses dan kaya raya seperti petinju terkenal bernama Joe Frazier. Melihat semangat anak muda itu, Doc menjelaskan untuk bisa mengikuti kejuaraan dunia, George harus memenangkan beberapa pertandingan profesional terlebih dahulu. Doc menyarankan lebih baik George berlatih sekeras mungkin selama setahun untuk persiapan, karena tinju kelas dunia masih terlalu dini untuknya. Setelah 1 tahun berlatih pada tahun 1968, George akhirnya ikut pertandingan seleksi di Meksiko. Saat itu lawannya adalah seorang petinju dari Rusia. Selama pertandingan, George terus disudutkan pihak lawan. Beruntung dia bisa membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Dia berhasil meraih medali emas di usia 19 tahun dan dinyatakan lolos seleksi untuk ikut tinju kelas profesional. Tapi kemenangan itu tak membuat semua orang senang, apalagi melihat George yang merayakan kemenangan dengan cara mengangkat bendera Amerika. Karena pada saat itu, orang kulit hitam di Amerika didiskriminasi. Sepulang dari Meksiko, George pulang ke rumah dan menemui sang ibu. Mendengar kesuksesan putranya, sang ibu tentu sangat bangga kepadanya. Beberapa hari kemudian, George diminta Doc pergi ke tempat latihan yang baru. Ketika di bandara, George berpapasan dengan wanita cantik bernama Paula. Kemudian mereka berkenalan satu sama lain dan saling tukar nomor telepon. Sesampainya di tempat latihan, Doc memperkenalkan George ke seorang mantan petinju profesional yang akan jadi pelatih barunya. Sebelum latihan, si mantan petinju mengingatkan, mulai sekarang George harus mempersiapkan mental karena pertarungan di level profesional tak semudah yang dibayangkan. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, George memulai debutnya sebagai petinju profesional. Selain tinju, hubungannya dengan Paula juga semakin dekat. Karena kedekatannya, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, tahun demi tahun, George terus memenangkan pertandingan profesional tanpa pernah kalah. Karena itu, dia dinyatakan layak masuk tinju kejuaraan dunia kelas berat. Di kelas berat, meski pendatang baru, namun George langsung memberanikan diri untuk menantang seorang petinju idolanya, yaitu Joe Frazier. Dan jika George menang, maka gelar juara dunia akan jatuh kepadanya. Siapa sangka, George ternyata benar-benar menang melawan Joe. Dan itu artinya dia telah merebut gelar juara. Mereka pun merayakan kemenangan tersebut dengan membuat sebuah pesta. Di acara tersebut, teman lama George waktu di asrama yaitu Desmond juga hadir memberikan selamat. Karena karir George semakin pesat, ia meminta Desmond jadi asisten pribadi sekaligus akuntan untuk mengurus keuangan. Mendengar tawaran itu, Desmond menyetujui tawarannya. Pagi hari waktu baru selesai mandi, George melihat di TV ada seorang petinju kelas berat bernama Muhammad Ali. Di situ dia terus mengomentari teknik tinju George sambil menantang berduel. Karena terprovokasi, George jadi merasa tertantang. Siang harinya di rumah, George mengundang ibu dan saudaranya untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Selama acara, mereka semua tertawa bersama menikmati makanan. Mereka sangat gembira. Dulu, untuk makan 1 roti saja harus dibagi berlima. Tapi sekarang, keadaan sudah terbalik. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, Paula justru terlihat sedih karena semenjak sukses dan bergelimang harta,
ia merasa akhir-akhir ini suaminya berubah. George terlihat sudah tak mencintai Paula lagi. Selesai acara, karena lelah dengan sikap George, suami istri itu pun ribut dan berujung Paula minta cerai. 1 tahun kemudian, pada tahun 1974, akhirnya pertandingan antara Muhammad Ali dengan George secara resmi dimulai. Kebanyakan penonton menyorakan nama Ali daripada George. Namun George selalu berusaha menyerang, sedangkan Ali hanya bertahan sampai ronde ke-7. Karena terus-menerus menyerang, George akhirnya kehabisan stamina. Ali menyadari akan hal tersebut dan itu menjadi kesempatan besar untuk menyerang balik George. Untuk pertama kalinya setelah 40 kali kemenangan berturut-turut, George akhirnya dikalahkan. Itu artinya gelar juara kini terjatuh ke tangan Ali. Kemudian 6 bulan pun berlalu, George masih saja belum bisa move on karena kehilangan gelar juara dunia. Hingga suatu malam, demi menaikkan kembali reputasinya, George menantang 5 petinju sekaligus di satu ring. Ali di situ juga hadir menyaksikan. Namun meski George mengalahkan lawan-lawannya, para penonton justru bersorak memanggil-manggil Ali. Karena emosi, George menantang duel ulang, tapi Ali menanggapi itu dengan candaan. Di ruang ganti, melihat murid-muridnya frustasi, Doc mencoba menasihati. Tapi tak lama kemudian muncul sepucuk surat yang mengabarkan jika sekarang adik perempuannya sedang melahirkan dan kondisinya kritis. George pun bergegas menuju rumah sakit. Di rumah sakit, setelah mendengar cerita ibu tentang kondisi adiknya, George menangis karena satu-satunya harapan hanyalah keajaiban Tuhan. George juga berlutut untuk pertama kali dalam hidupnya. George berdoa sambil menangis. Dia memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan sang adik yang sangat baik kepadanya. Sepanjang malam, George terus berdoa tanpa henti. Hingga pagi harinya ketika terbangun, sang ibu memberitahu kalau adik dan bayinya berhasil selamat. Mendengar kabar tersebut, George seakan tak percaya. Ternyata Tuhan benar-benar ada. Tuhan benar-benar mengabulkan doanya. 3 tahun kemudian, terlihat George sedang bertanding dengan petinju kelas berat bernama Jimmy. Namun akibat trauma karena kalah melawan Ali, kemampuannya pun menurun dan George harus kembali menerima kekalahan. Di ruang ganti, saat sedang frustasi, tiba-tiba tubuhnya terasa aneh. Dia sangat kebingungan, ditambah lagi, George seperti mendengar ada suara misterius yang terus memanggil-manggil namanya. Karena tak tahan dengan apa yang sedang dialami, George pun pingsan. Kemudian ia berdoa jika dirinya tak ingin mati. Dan benar saja, George kembali sadar dan terus menyebut nama Tuhan sambil menyiram tubuhnya dengan air. Semenjak kejadian itu, George jadi rajin beribadah hingga suatu hari, George memutuskan untuk pensiun dari dunia tinju dan mengatakan kepada Doc bahwa ia ingin menjadi pendakwah saja. Mendengar keputusan mengejutkan itu, dengan kecewa Doc pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, terlihat George sedang berdakwah di pinggir jalan. Selesai dakwah, dia bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Mary. Mereka berdua mengobrol ngalor ngidul. Apa yang mereka obrolin? Ya, biarkan itu menjadi rahasia mereka berdua. Kita mah nonton saja. 7 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1985, kini George sudah menjadi pendeta di gereja kecil. Ia dan Mary juga sudah menikah serta dikaruniai 2 anak. Suatu pagi di rumah, ketika sedang menonton TV, ada berita tentang 2 anak yang ditangkap polisi karena mencuri. Melihat berita itu, George jadi teringat kenangan masa kecilnya dulu. Ia pun berencana membuka tempat olahraga untuk mendidik anak-anak jalanan. Kemudian ia menyurvei lokasi gedung yang akan dijadikan tempat olahraga bersama Desmond. Tak butuh waktu lama, George langsung membelinya. Namun beberapa bulan kemudian, mendadak listrik mati. Ketika diperiksa, George kaget. Ternyata selama ini dia tak pernah membayar listrik. Karena merasa ada yang gak beres, dia pergi ke bank untuk memeriksa laporan keuangannya.
Petugas bank memberitahunya jika seluruh uang miliknya sudah habis. Bahkan sekarang George punya hutang di bank. Mendengar itu, George kaget. Ia tak menyangka uang hasil kerja kerasnya selama ini tiba-tiba hilang begitu saja. Malamnya, George mencari Desmond di bar. Dengan penuh amarah dan mengejar Desmond, lalu bertanya, kemana uangnya? Desmond pun meminta maaf sambil menjelaskan jika semua uang habis gara-gara investasi bodong. Mendengar penjelasan itu, George hanya terdiam lemas. Keesokan harinya, George mencoba menjadi model iklan untuk mencari penghasilan. Ia juga menjual souvenir ke penggemarnya, tapi saat dihitung-hitung, uang yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena tak bisa membayar hutang, akhirnya pihak bank terpaksa menyita gedung olahraga George. Kemudian ia langsung menemui Doc setelah menceritakan kondisi George, memohon agar Doc mau melatihnya lagi seperti dulu. Melihat keseriusan mantan muridnya, Doc pun menyetujui permintaannya. Namun dengan satu syarat, George harus menurunkan berat badannya. Mendengar jawaban Doc, George sangat senang. Setelah beberapa bulan, George mulai latih tanding, namun karena faktor usia, stamina, George tak lagi sama seperti dulu. Kini ia dengan sangat mudah dikalahkan. Kemudian pada tahun 1987, setelah 2 tahun menjalani latihan, George kembali menantang petinju profesional. George dengan mudah memenangkan pertandingan dan berita tentang kembalinya seorang George viral saat itu. Pertandingan demi pertandingan pun terus dia lalui hingga akhirnya George berhasil kembali memasuki kejuaraan dunia kelas berat. Saat itu, gelar juara dunia dipegang oleh petinju bernama Michael dan George langsung menantangnya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Dari ronde awal sampai ronde 9, George terus disudutkan lawan. Karena Doc khawatir ketika dijeda, ia mencoba menghentikan pertandingan. Tetapi George menolak. George memberi isyarat kalau dirinya pasti akan menang. Setelah berbunyi bel, pertandingan pun kembali dilanjutkan. George menang, semua penonton kaget, seakan seperti tak percaya kalau George, si petinju tua, mampu memenangkan pertandingan kelas berat. Orang-orang bersorak-sorak merayakan kemenangan George. Namun George teringat dengan Tuhannya. Dia memilih untuk berlutut dan bersyukur kepada Tuhan. Ia juga memeluk dan berterima kasih kepada Doc, pelatih yang setia menemaninya. Berkat kemenangan ini, George pun diberi penghargaan sebagai petinju tertua sepanjang sejarah yang berhasil menjadi juara dunia. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan suka kepo kalau ada cewek dan cowok lagi ngobrol berduaan. Oke lah, segitu aja pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Bye-bye.